Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali kita berkumpul di tempat ini di dalam mesbah doa pagi hari ini. Shalom juga buat setiap saudara yang ada di online, di streaming, juga saudara yang mengikuti melalui Radio El Shaddai FM. Saya percaya setiap kita mau bersama-sama sebelum masuk di dalam aktivitas kita hari ini, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti akan diperlengkapi, diurapi lebih dan lebih lagi. Sebelumnya mari kita datang di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat berkat kasih penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini sebelum kami masuk di dalam setiap kesibukan kami, aktivitas kami Tuhan, kami mau terlebih dahulu datang di dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau mencari Tuhan perkenanan-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkenan Tuhan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa,
sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih Bapa, berterima kasih, berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur kami Tuhan, ku naikkan syukur atas segala hal yang telah ada dalam kehidupan kami. Setiap harinya Engkau selalu bersama, selalu beserta dengan setiap kami Tuhan. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Kami mau naikkan syukur, ku naikkan syukur
setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sepanjang waktu, setiap saat Kau menjagaku. Ku mau kembali ke hadiratmu, kembali ke dekapan kasih-Mu. Selalu baru setiap pagi, selalu baru dalam hidupku Tuhan. Ku berterima kasih buat anugerah yang tanpa batas, buat anugerah yang Kau berikan. Kau perluas kehidupan kami percaya. Oh, Kaulah Tuhan, membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kami mau deklarasikan sekali lagi Tuhan. Dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat
teduhkan badan. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat. Kau membuat mujizat terjadi. Kau yang membuat dalam hidupku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau yang membuat segala sesuatu. Kau yang membuat dalam hidupku yang tak ada jadi ada. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau kuatkan. Oh, la 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 la, Yesus. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya. Dipuji dan disembah. Bersyukur punya Engkau, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, Yesus. Tuhan yang tidak terbatas. Amin.
Engkau Tuhan yang tidak terbatas Tuhan. Ya. Engkau Tuhan yang tidak terbatas Tuhan. Ya. Tidak ada yang mustahil Tuhan bagi Engkau Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau Ya Tuhan. Tuhan. Lautan Tuhan terbelah Tuhan. Badai Engkau teduhkan Tuhan. Amin. Engkau lebih dari setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Amin. Engkau lebih dari sanggup Tuhan untuk menolong setiap kami Tuhan. Yes. Engkau lebih dari sanggup Tuhan untuk mengangkat setiap kami Tuhan. Engkau lebih dari sanggup Tuhan untuk membangkitkan Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Tuhan yang hidup. Sungguh kami mengucap syukur kami punya Tuhan yang hebat, Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Amin. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Engkau bertahta atasnya. Amin. Yes, God, terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, apa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, sungguh-sungguh boleh menjadi dupa yang harum. Amin. Engkau melihat setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Hati yang mengasihi Engkau, hati yang merindukan Engkau, hati yang mau terus dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang hadir di tempat ini, Engkau yang berkarya atas setiap kami Tuhan. Amin. Dan kalau sebentar Tuhan kami rindu Tuhan untuk merenungkan Tuhan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang buka setiap hati kami Tuhan. Jadikan tanah hati yang gembur, tanah hati yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang disampaikan boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari semua yang siap untuk mendengarkan, merenungkan lebih lagi kebenaran firman Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Saudara yang ada di onsite di tempat ini, juga saudara yang sedang ada di streaming, yang ada di Radio El Shaddai FM. Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita kembali bertemu di dalam mesbah doa pagi. Hari ini kita ada di hari terakhir dalam Unlimited Conference 2024 Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita sudah diperlengkapi dengan begitu dahsyat, sudah terima pengurapan yang begitu luar biasa. Dan di hari yang terakhir ini, hari yang ketiga, saya percaya lebih lagi pengurapan Tuhan disediakan bagi setiap kita. Lebih lagi kita akan diperlengkapi semakin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Oh, yang percaya katakan amin. Aku percaya, aku terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan satu firman Tuhan yang sederhana. Satu firman Tuhan bagaimana supaya kita bisa mengalami kehidupan yang beyond limit, kehidupan yang menerobos setiap keterbatasan yang ada. Bagaimana itu? Yaitu hidup seturut dengan panggilan Tuhan, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita belajar dari satu tokoh yang bernama Gideon. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah sering dengar, tahu bagaimana kisah kemenangan Gideon bersama dengan 300 orang pasukannya. 300 pahlawan yang gagah berani. Mereka maju berperang mengalahkan bangsa Midian, bangsa yang jauh lebih besar, yang memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat. Tetapi oleh penyertaan Tuhan, Gideon dan pasukannya yang jumlahnya jauh lebih kecil mengalami kemenangan yang begitu dahsyat, mengalami kemenangan yang begitu hebat. Background dari kisah ini Bapak Ibu Saudara adalah di mana 7 tahun bangsa Israel ada di dalam masa yang sangat sukar. Mereka diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Midian.
Mereka hidup dalam kesengsaraan, dalam penindasan. Setiap panen yang mereka dapat selalu dirampas, selalu dijarah. Mereka jatuh menjadi satu bangsa yang sangat miskin, bangsa yang sangat melarat, karena semua yang ada pada mereka diambil daripadanya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena diceritakan dalam firman Tuhan, bangsa Israel berpaling dari Tuhan. Bangsa Israel hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka meninggalkan Tuhan, berpaling meninggalkan Tuhan. Sampai pada akhirnya bangsa Israel dan Gideon ini berteriak, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Sampai akhirnya Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan mendengarkan seruan bangsa Israel. Tuhan memilih Gideon, seorang yang dikatakan gagah berani. Tuhan memilih Gideon untuk memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian. Dan singkat cerita, mereka mengalami kemenangan yang begitu dahsyat, kemenangan yang begitu hebat. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, setelah kemenangan itu bukan kemenangan yang sesaat Bapak Ibu Saudara, tapi dikatakan dalam firman Tuhan 40 tahun setelah kemenangan itu mereka hidup dalam keamanan, dalam ketentraman, dalam satu situasi yang berbanding terbalik dengan situasi sebelumnya. Mereka hidup dalam keadaan yang begitu baik. Ada dalam Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-28 Bapak Ibu Saudara. Dari kisah ini kita juga mau belajar bagaimana kehidupan kita kalau selama ini kita hidup dalam keterbatasan. Apa yang membatasi hidup kita Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita dibatasi oleh keadaan tubuh kita, oleh sakit penyakit. Kita sangat terbatas, kita terikat oleh apa? Oleh belenggu hutang. Kita terbatas oleh keterbatasan pendapatan kita. Mungkin semuanya rasanya dikatakan apa? Pas-pasan, cuman pas untuk makan. Kita dibatasi oleh ini dan itu. Tapi kita melihat dari kisah ini, ketika ada seorang yang bernama Gideon, Gideon yang mau menanggapi panggilan Tuhan, disitulah terobosan terjadi. Ketika dia menanggapi panggilan Tuhan, ada satu kemenangan besar, ada satu terobosan yang besar, yang melampaui akal pikirannya, yang melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Tapi itu yang mereka dapatkan. Mereka mendapatkan satu kemenangan yang begitu hebat, satu kemenangan yang begitu besar. Diawali dari bagaimana Gideon mau menanggapi panggilan Tuhan. Hari ini saya berdoa setiap kita, Tuhan punya panggilan bagi setiap saudara di tempat ini. Saudara yang rindu mengalami terobosan beyond limit, mengalami terobosan yang melampaui batas-batas dalam kehidupan saudara. Yang pertama, tanggapi panggilan Tuhan. Apa yang jadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita? Tanggapi, belajar untuk percaya, belajar untuk tangkap, dan berjalan untuk menghidupinya, berjalan di dalam panggilan Tuhan. Itu yang akan mendatangkan terobosan, itu yang akan mendatangkan kemenangan di dalam kehidupan setiap kita. Kita juga akan melihat lebih jauh saudaraku, bagaimana Gideon mengalami kemenangan besar. Kita akan belajar dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 dan seterusnya. Saya akan bacakan ayat demi ayat Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Di sini diceritakan satu keadaan yang berbanding terbalik. Kalau tadi dikisahkan kemenangan Gideon, seorang yang gagah berani, seorang pahlawan yang hebat yang mengalami kemenangan. Tetapi ternyata bagaimana background kehidupan seorang Gideon? Dikatakan dia mengirik gandum bahkan di tempat yang tersembunyi. Artinya apa? Dia melakukan pekerjaannya di dalam ketakutan. Dia melakukan apa yang dia kerjakan di dalam kekhawatiran. Kenapa? Kekhawatiran akan apa Bapak Ibu Saudara? Karena ada bangsa Midian yang siap untuk menjarah, yang siap untuk mengambil, yang siap untuk merampas apa yang ada padanya.
Kalau yang namanya mengirik gandum seharusnya dilakukan di tempat yang terbuka, di atas batu yang besar. Lalu ada angin, angin itu akan memisahkan gandum dan kulitnya secara alami. Tapi yang dilakukan Gideon ketika itu, Gideon justru mengirik gandum di dalam satu tempat yang tertutup, yaitu tempat pengirikan anggur. Saking ketakutannya, saking dia khawatir akan adanya musuh yang mengancam kehidupannya. Gideon yang dikenal sebagai seorang yang gagah berani, ternyata juga seorang penakut sebelumnya, Bapak Ibu Saudara. Hari ini siapa yang merasa dirinya seorang yang penakut? Mungkin ada di antara kita yang merasa, oh aku kecil, oh aku nggak bisa apa-apa, aku penakut, takut dengan masalah, takut dengan tantangan, takut dengan ini dan itu. Tapi oleh karena penyertaan Tuhan, seperti Tuhan yang sanggup mengubahkan Gideon dari seorang yang penakut menjadi seorang yang gagah berani. Demikian juga saudara dan saya, kita bukan lagi pribadi yang penakut, kita bukan lagi pribadi yang hidup dalam kekhawatiran, tapi oleh penyertaan Tuhan, ketika kita mau menanggapi panggilan Tuhan, ketakutan kita disingkirkan, kita dibangkitkan menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Amin. Kita dibangkitkan menjadi seorang yang gagah berani. Siapapun kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita 180 derajat. Seperti pujian tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita memujikan itu, pujikan dengan iman, pujikan dengan sungguh-sungguh. Engkau sadar, engkau percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mencukupkan setiap apa yang kau butuhkan, apa yang bahkan di luar akal pikiran kita. Tuhan sanggup, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti Gideon ini, kita melihat di awalnya nggak ada yang spesial dari seorang Gideon, Bapak Ibu. Nggak ada yang sesuatu yang hebat dari seorang Gideon. Tetapi ketika dia menanggapi panggilan Tuhan, sesuatu yang berbeda terjadi. Sesuatu yang sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan Gideon. Kita lanjutkan di ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Hari ini katakan pada dirimu sendiri, Tuhan menyertaiku, hai pahlawan yang gagah berani. Amin. Malaikat Tuhan mengatakan seperti itu bukan setelah Gideon mengalami kemenangan. Malaikat Tuhan berkata seperti itu bukan setelah Gideon bangkit dari ketakutannya. Tapi malaikat Tuhan mengatakan semuanya itu justru di dalam ketakutan Gideon. Justru ketika Gideon ada di dalam kekhawatiran, malaikat Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Sekalipun hari ini engkau masih ada dalam kekhawatiran, firman Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani. Amin. Engkau pahlawan yang gagah berani. Kenapa kita bisa begitu berani? Karena dikatakan dengan firman Tuhan dengan jelas, Tuhan menyertai engkau. Kita berani bukan karena kita mau berani maju sendiri, Bapak Ibu Saudara. Kita berani bukan karena kita kuat, bukan karena kita pandai, bukan karena kita mungkin berhikmat, tetapi kita berani karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Ada Tuhan yang menyertai Bapak, ada Tuhan yang menyertai Ibu, ada Tuhan yang menyertai saudara, ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Oleh karena itu, kitalah pahlawan yang gagah berani. Sebesar apapun masalah kita, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Seberapapun besar tantangan kita, Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Seperti itulah Tuhan memandang setiap kita. Seperti tadi dikatakan, malaikat Tuhan berkata, "Hei, engkau pahlawan yang gagah berani." Kenapa malaikat Tuhan berkata seperti itu? Karena Tuhan memandang kita bukan dari keadaan kita hari ini. Karena Tuhan melihat setiap kita bukan berdasarkan keadaan kita, situasi kita, kondisi kita hari ini. Tuhan memandang setiap kita. Dia memandang sebagaimana Dia menciptakan kita. Dia memandang setiap saudara sebagaimana Dia menciptakan setiap saudara. Dia tahu rancangannya itu baik, rancangannya itu indah, rancangannya itu penuh dengan kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi itulah kenapa Tuhan mau memanggil setiap kita pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Seperti juga ketika Tuhan memanggil Abram, Tuhan mengubahkan namanya menjadi Abraham, bapak banyak bangsa. Apakah ketika itu Abraham sudah memiliki keturunan yang beribu-ribu banyaknya? Belum. Bahkan satu pun belum. Tetapi Tuhan memanggilnya Abraham. Tuhan memberikan panggilan, Tuhan memberikan nubuatannya, Tuhan memanggil sesuai dengan apa? Sesuai dengan rancangan Tuhan menciptakan Abraham, bukan sesuai dengan kondisi yang ada pada hari itu. Tuhan memandang kita seperti bagaimana Dia menciptakan kita. Dia tahu ada pahlawan yang gagah berani yang sedang tertidur dalam jiwa kita. Pahlawan yang sedang tertidur di dalam ketakutannya, pahlawan yang sedang tersembunyi dalam tempat pengirikan anggur yang tertutup. Dia tahu, dia bisa melihat ada keberanian yang ada dalam hati kita, ada keberanian yang ada dalam jiwa kita, ada keberanian yang ada di dalam roh kita. Dan hari ini Tuhan mau memanggil setiap kita, hai pahlawan yang gagah berani, hai pahlawan yang gagah perkasa, ayo bangkit. Ayo bangun kembali, jangan loyo lagi, jangan patah semangat lagi, ayo bangkit. Tuhan mau membawa kehidupan kita beyond limit, melampaui keterbatasan apa yang sanggup kita pikirkan, melampaui keterbatasan apa yang kita pikir kita kuat. Tuhan mau membangkitkan satu raksasa iman dalam kehidupan kita, satu raksasa iman dari hati kita, satu raksasa iman dari dalam roh kita. Itu kerinduan Tuhan. Seperti Tuhan membangkitkan Gideon, saya berdoa setiap kita dibangkitkan di dalam nama Yesus. Saya berdoa dari tempat ini muncul pahlawan-pahlawan yang gagah berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Bangkit dari tempat ini untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan firman kita. Apa jawaban Gideon setelah malaikat Tuhan itu berkata mendatangi Gideon? Kita lanjutkan di ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Median." Hari itu Gideon mempertanyakan, di mana perbuatan Tuhan yang ajaib seperti yang diceritakan oleh nenek moyangnya, seperti yang diceritakan oleh orang-orang sebelumnya. Selama 7 tahun mereka tertindas dalam kesengsaraan, seolah-olah tidak ada penyertaan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak terlibat, Tuhan gak berbuat apa-apa, Tuhan diam, seolah-olah Tuhan membiarkan penindasan itu terjadi. Sama halnya juga mungkin dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mungkin kita juga bertanya, ketika kita melihat keadaan kita, mana seperti yang disampaikan firman Tuhan,
Mana janji Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik, yang disampaikan oleh firman Tuhan? Mana? Yang terjadi bertolak belakang, yang terjadi berbeda. Apa yang aku alami nggak sesuai dengan apa yang difirmankan. Mungkin hari-hari ini ada kita yang berpikir seperti itu. Mana kebaikan Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Mana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita, jangan pernah kita meragukan Tuhan. Jangan pernah kita meragukan firman Tuhan. Jangan pernah kita meragukan kebaikan Tuhan. Ingat, setiap kita pasti pernah, bahkan sering, bahkan selalu mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat-ingat lagi, kalau saudara mulai meragukan, mana kok enggak sesuai firman Tuhan, ingat-ingat lagi berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah engkau terima dalam kehidupanmu. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang sudah engkau terima di dalam kehidupanmu. Kalau kemarin Tuhan tolong saudara, hari ini Tuhan pasti tolong saudara. Kalau kemarin Tuhan tolong saudara, hari ini Tuhan pasti tolong saudara. Amin. Jangan pernah meragukan kebaikan penyertaan Tuhan. Terkadang kita menjadi ragu, kita masuk dalam masalah yang begitu dalam, bahkan semakin dalam semakin besar, bukan karena nggak ada Tuhan yang menyertai kita. Kita dalam keadaan baik maupun kita dalam keadaan tidak baik, Tuhan itu tetap ada. Amin. Tuhan tetap menyertai seperti firman-Nya. Tuhan menyertai engkau. Tapi apa yang membedakan? Seringkali ketika kita ada di dalam masalah, kita lupa untuk melibatkan Tuhan. Kita lupa untuk melibatkan Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang pertama. Kita lupa untuk menaruh fokus kita kepada Tuhan. Ketika kita ada masalah, fokus kita berubah. Fokus kita kepada masalah kita, fokus kita kepada tantangan kita. Sampai akhirnya kita nggak bisa lagi melihat pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa lagi melihat tuntunan Tuhan. Kita nggak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan. Karena terlalu tertutup dengan masalah yang ada. Kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita berjuang dengan hikmat kita sendiri. Jadi pagi hari ini firman Tuhan sederhana Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau mau menerobos keterbatasan dalam kehidupanmu, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupanmu. Dalam masalahmu, libatkan Tuhan. Dia Tuhan yang lebih dari sanggup untuk menyelesaikan setiap permasalahanmu. Dia Tuhan yang lebih dari sanggup, lebih dari kuat untuk menyelesaikan setiap tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Sekali lagi belajar untuk melibatkan Tuhan. Bahkan kalau hari ini engkau merasa engkau sudah melenceng terlalu jauh, engkau sudah jalan di jalan terlalu jauh, melenceng terlalu jauh dari rencana Tuhan, dari apa yang jadi kehendak Tuhan, dari apa yang menjadi panggilan Tuhan. Saya percaya kalau firman Tuhan disampaikan hari ini, Tuhan rindu untuk membawa engkau kembali kepada rencananya. Tuhan rindu untuk membawa engkau kembali kepada panggilannya. Tuhan rindu untuk membawa setiap kita kembali kepada panggilan Tuhan. Seperti GPS Bapak Ibu Saudara, kalau kita bepergian kita seringkali pakai yang namanya GPS. Kalau kita salah jalan, apa yang terjadi? GPS itu akan berkata apa? Dia akan mencarikan jalan lain. Dia akan mencarikan rute yang lain. Untuk apa? Untuk membawa kita kembali ke jalan yang semula. Untuk membawa kita kembali kepada jalan di mana tujuan kita ditetapkan. Itulah GPS. Hari ini kita boleh melenceng, tapi firman Tuhan mengingatkan setiap kita, ayo berbalik kepada Tuhan, ayo berbalik kepada panggilan Tuhan, ayo berbalik kepada rencana Tuhan. Dia terlebih rindu untuk membawa setiap kita kembali. Dia terlebih rindu untuk membawa setiap kita kembali kepada jalur yang benar. Dan seperti GPS seringkali mencarikan jalur-jalur yang seperti apa? Bukan sekedar jalur Bapak Ibu, tapi dia akan mencarikan jalur yang terbaik, jalur yang tercepat. Dan seperti itulah Tuhan kita. Dia akan membawa setiap kita pada jalur yang terbaik, jalur yang tercepat. Ada percepatan, karena saya percaya Tuhan, Dia terlebih rindu untuk membawa kita kepada kemenangan, kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita.
Apapun keadaan kita, ayo kita kembali berbalik kepada panggilan Tuhan. Ayat yang ke-14 Bapak Ibu Saudara, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Sekali lagi di sini Tuhan berfirman kepada Gideon. Tuhan menyuruh Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu apa jawab Gideon? Kita lanjutkan di ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon berkata apa? Kaumku kaum yang paling kecil, bahkan dirinya sendiri adalah orang yang paling kecil di dalam keluarganya. Artinya apa? Artinya Gideon ini yang terkecil dari yang terkecil. Artinya Gideon ini enggak dianggap. Artinya Gideon ini enggak punya kuasa. Artinya Gideon ini yang paling lemah. Dia berpikir dia enggak punya kemampuan. Dia berpikir dia enggak punya kekuatan untuk bagaimana bisa menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa Midian. Hari itu sekalipun malaikat Tuhan datang, Gideon masih meragukan panggilan Tuhan. Gideon masih meragukan apakah dia mampu. Ketika Tuhan memanggil kita dengan tujuan yang begitu besar, dengan panggilan yang begitu hebat, seringkali kita juga bersikap sama seperti Gideon. Kita mulai meragukan, apa aku bisa? Aku nggak mampu, aku kecil, aku terbatas. Kenapa? Karena ketika panggilan Tuhan datang, seringkali yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Ketika panggilan Tuhan datang, seringkali yang kita lihat adalah keadaan kita sendiri. Oleh karena itu kita berpikir, apa mungkin? Nggak mungkin. Hari ini firman Tuhan ajak setiap kita, ketika panggilan Tuhan datang dalam kehidupan kita, jangan engkau melihat dirimu sendiri, tapi pandanglah Tuhan yang memberikan panggilan itu. Pandanglah Tuhan yang memberikan rencananya dalam kehidupanmu. Dia Tuhan yang memanggil, dia Tuhan yang akan memampukan setiap engkau, dia Tuhan yang akan memperlengkapi setiap engkau, dia Tuhan yang akan mengurapi setiap kita. Jangan pandang diri kita sendiri, tapi pandanglah Tuhan. Hari ini saat firman Tuhan disampaikan, belajarlah untuk berkata, ya Tuhan. Belajarlah untuk berkata, aku bisa Tuhan. Ketika panggilan Tuhan itu datang dalam kehidupanmu, belajarlah berkata, ya Tuhan. Aku mau Tuhan, aku bisa Tuhan, aku maju Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan, dia Tuhan yang akan memampukan setiap kita, menerobos setiap keterbatasan yang ada di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang akan mengubahkan kita yang kecil menjadi besar, kita yang lemah menjadi kuat, kita yang tidak mampu dibuat Tuhan menjadi lebih dari mampu. Amin. Kita yang takut diubahkan menjadi pahlawan yang gagah berani. Hari ini seberapapun besar kekuatan kita, seberapapun kemampuan kita, sekali lagi bukan itu yang penting. Pandanglah Tuhan. Kemampuannya lebih dari cukup, kekuatannya lebih dari cukup, lebih dari sanggup untuk memakai, untuk menolong, untuk memampukan, untuk memperlengkapi, untuk mengurapi, untuk menyelamatkan, membangkitkan setiap kita yang percaya. Ayat ke-16 Bapak Ibu Saudara, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Inilah luar biasanya Tuhan kita. Sekalipun kita mungkin sempat meragukan, sekalipun kita mungkin sempat gak percaya, tapi Tuhan itu gak pernah menyerah atas setiap kita. Dia Tuhan yang tidak akan pernah menyerah kepada setiap pribadi di tempat ini. Dia Tuhan yang punya rencana yang besar, panggilan yang besar atas setiap kita. Sekalipun hari ini engkau nggak percaya, sekalipun hari ini engkau berkata, mana mungkin Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu luar biasa.
Sekalipun hari ini engkau belum bisa percaya, Dia Tuhan yang tidak akan pernah menyerah untuk engkau. Dia Tuhan yang tidak akan pernah menyerah untuk engkau. Kita lihat bagaimana Tuhan kembali mengatakan firman-Nya kepada Gideon di ayat yang ke-17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Gideon ini sudah menerima janji Tuhan, malaikat sendiri yang mengatakannya, tetapi dia masih saja meragukannya, masih saja begitu sukar untuk percaya. Sampai akhirnya apa? Bahkan dia sampai minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau ini sungguh-sungguh benar, kasih aku tanda. Apa tanda yang diminta Gideon? Saudara bisa nanti baca di ayat-ayat selanjutnya. Tanda-tanda yang secara manusia itu mustahil. Gideon minta, ada satu waktu dia minta ada segumpalan bulu domba yang ditaruh di atas tanah. Bulu domba itu harus basah, tetapi tanah di sekelilingnya harus tetap kering. Tuhan melakukan seperti apa yang Gideon minta. Bahkan bulu domba itu diperas sampai airnya begitu banyak. Gak sampai di situ, Gideon masih lagi meragukan. Dia minta tanda yang sebaliknya. Tuhan, kali ini kasih tanda di mana tanahnya basah semua, tapi bulu domba yang di tengah-tengahnya tetap kering. Tuhan melakukan seperti apa yang Gideon minta. Hari ini Bapak Ibu Saudara, atas panggilan Tuhan dalam kehidupanmu, Dia Tuhan yang tidak akan pernah menyerah. Dia Tuhan yang tidak akan pernah menyerah untuk memanggil setiap kita. Mau berapa lama lagi kita menyangkali? Mau berapa lama lagi kita berlari dari panggilan Tuhan? Dia Tuhan yang akan terus berjuang, tidak akan pernah menyerah untuk memanggil setiap engkau melakukan seperti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Hari ini belajar untuk percaya, belajar untuk fokus memandang Tuhan. Ketika panggilan Tuhan disampaikan dalam kehidupan kita, belajar untuk berkata, ya Tuhan, aku mau Tuhan, aku percaya Tuhan, aku pasti bisa. Sekali lagi, Dia Tuhan yang lebih dari sanggup untuk menolong, memperlengkapi dan memampukan setiap kita. Doa saya Bapak Ibu Saudara yang di onsite, yang di online, di streaming, dimanapun saudara berada, hari ini Tuhan bangkitkan iman kita. Kita boleh belajar untuk percaya, berani percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ambil keputusan untuk percaya dan engkau akan terima kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap rema firman Tuhan yang Kau sampaikan di tempat ini Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan, tapi biarlah firman ini Tuhan boleh sungguh-sungguh bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami. Firman yang membangkitkan setiap kami, firman yang membangkitkan setiap yang lemah. Tidak ada lagi ketakutan di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Engkau Tuhan yang memanggil kami, membangkitkan kami dari orang yang kecil, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, menjadi pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa. Kami percaya Tuhan, bangkitkan iman kami Tuhan. Kami mau terus belajar hidup seturut dengan rencanamu, hidup seturut dengan panggilanmu. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu juga rindu berdoa bagi setiap kami di tempat ini, yang ada di onsite, yang ada di online, yang ada di radio. Kami berdoa Tuhan, bersehati Tuhan, membawa setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Kami yang berdoa, yang bergumul Tuhan untuk masalah keluarga kami Tuhan. Saat ini kami bersehati, kami berdoa
Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi keluarga demi keluarga. Engkau Allah yang memberkati keluarga demi keluarga. Engkau Allah yang berkenan atas keluarga demi keluarga. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kesatuan atas keluarga-keluarga. Oh, ada kasih yang baru, anggur yang baru, cinta yang baru atas setiap keluarga, pasangan suami istri. Di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Keluarga-keluarga dibangkitkan, dipulihkan menjadi keluarga yang Shekinah glory, keluarga yang penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap saudara kami yang bergumul untuk masalah pekerjaan Tuhan. Kami bersahati, kami berdoa Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan bagi setiap mereka. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang memberikan hikmat-Mu atas setiap mereka Tuhan. Orang-orang yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, oh hari ini ada hikmat Tuhan yang mengalir, ada kreativitas yang mengalir atasnya, ada penyertaan Tuhan yang mengalir atasnya. Bahkan mereka tidak lagi Tuhan terus mencari menunggu pekerjaan, tetapi mereka boleh dibangkitkan Tuhan. Ada ide-ide yang baru, mereka membuat Tuhan peluang-peluang baru, mereka menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Oh, mereka diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil. Apa yang diusahakan tangannya dibuat Tuhan berhasil. Mereka boleh dibangkitkan menjadi berkat Tuhan. Bahkan mereka dibangkitkan memberi pekerjaan demi pekerjaan, memberi pekerjaan demi pekerjaan bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pagi hari ini buat setiap saudara yang bergumul untuk masalah hutang piutang Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta ampun Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami sempat mengambil keputusan yang tidak berkenan, keputusan yang salah, atau mungkin karena keterbatasan kami Tuhan. Tapi hari ini Tuhan kami mau bawa setiap beban hutang yang ada di dalam kehidupan kami, beban hutang yang membelenggu kehidupan kami, beban hutang yang menjerat kehidupan kami mau bawa di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menolong kami, melepaskan kami dari setiap jeratan hutang. Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, Engkau yang memberkati setiap usaha kami, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan kami, sehingga hutang-hutang itu selesai di dalam nama Tuhan Yesus, lunas di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lagi hidup dalam jerat, tapi kami hidup di dalam kemerdekaan. Kami percaya itu yang Kau mau Tuhan di dalam kehidupan kami, memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap kehidupan kami Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap keluarga, usaha pekerjaan kami, setiap pelayanan kami Tuhan, setiap panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang mengurapi, memampukan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan seluruh doa-doa kami Tuhan. Kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari semua yang percaya, yang diberkati, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati, amin.